pendidikan kognitif dan pendidikan moral itu sebenarnya bareng harusnya gitu. Bukan dibenturin bahwa kita sekarang butuhnya pendidikan moral nih gitu. Enggak gitu. Ini butuh ini gitu. Gitu. Bahwa dengan kapasitas berpikir yang lebih baik lah kita bisa membangun kapasitas moral yang lebih baik juga. Suffer more in imagination than reality kalau kata Seneca. Seneca bener banget bagian itu sih. Sangat-sangat bener menurut aku. Sangat banyak hal tuh pada ujungnya benar-benar di dalam pikiran kita sendiri gitu, yang membuat akhirnya itu jadi masalah. Terus kadang-kadang bahkan snowballing gitu masalahnya. Ketika kita belajar sesuatu, sebenarnya yang kita bangun itu bukan cuma soal topik atau materi yang kita pelajarin itu, tapi what it does to our brain. Akhirnya kebanyakan orang misalnya kapasitasnya 1 atau 2 atau 10, tiba-tiba jadi pejabat disuruh mikirin 100. Dia nggak kuat, bukan nggak mau gitu. Kapasitasnya nggak ada gitu. Aku pengen ngelihat lebih banyak orang kompeten yang berintegritas, yang bisa duduk di kursi-kursi kekuasaan, dan akhirnya bisa menghasilkan keputusan yang sedikit lebih baik, setidaknya sedikit lebih baik dari apa yang ada sekarang. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada wanita berkelas, Kania Cita. Halo Mas Dilal, thank you for having me. Hari ini kalau kamu mau lebih jago, lebih pintar dan berpikir lebih kritis, aku sarankan untuk nonton episode ini sampai selesai. Kania, kalau ada orang yang ketemu dengan kamu, let's say di transportasi umum ya, terus tiba-tiba dia bilang, halo Kania, aku ingin pinter kayak kamu, aku ingin lebih bisa berpikir kritis kayak kamu gitu. Kamu bakal nge-challenge dia dengan apa? Kamu kasih ujian apa agar dia kemudian bisa melewati fase itu dan punya pemikiran yang lebih kritis? Mungkin dengan mengecek lagi ke dalam diri sendiri sih, hal-hal yang kita anggap benar gitu, yang paling benar yang kita anggap benar gitu. Yang paling benar yang kita anggap benar. Iya, karena buat aku sendiri, pengalaman aku mengoreksi diri aku sendiri dan cara aku berpikir itu selalu datang dari hal-hal yang aku selama ini kayak nggak pikirin ulang, karena aku pikir udah pasti benar gitu. Tapi ternyata sesuatu yang kita anggap sangat-sangat benar bisa sangat-sangat salah gitu. Dan kadang itu butuh keberanian sih untuk kita akhirnya meninggalkan gitu ya sesuatu yang mungkin kita pegang dari lama dan memegang sesuatu yang baru gitu. Mungkin kalau di dalam konteks orang kuliah, kadang-kadang kita belajar sesuatu yang baru, terus kita memegang suatu ide atau suatu ideologi. Tapi ketika kita udah